Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya di channel RTM Lele Tumbuh Farm. Dalam video kali ini saya ingin membahas mengenai tentang budidaya ikan lele dalam galon teman-teman ya. Nah, karena banyak sekali dari teman-teman yang masih merespon video saya kali ini mengenai tentang budidaya ikan lele dalam galon. Kali ini saya ingin memberikan edukasi kepada teman-teman ya, karena masih banyak sekali dari teman-teman kita yang bertanya ya mengenai tentang Bang, untuk jenis pakan yang digunakan itu apa sih, dan bagaimana cara pergantian airnya, dan berapa bulan ikan tersebut itu besarnya, dan lain sebagainya. Nah, kali ini saya akan jelaskan ya, dari mulai awal tebar sampai panen saya akan jelaskan dalam video ini ya. Dan saya harap untuk teman-teman ya yang menonton video saya, tontonlah dari awal hingga sampai akhir ya, supaya teman-teman tahu dan paham apa yang saya jelaskan dalam video kali ini mengenai tentang budidaya ikan lele dalam galon ya. Nah, langkah awal yang harus kita siapkan sebelum kita budidaya ikan lele dalam galon, banyak sekali dari teman-teman yang bertanya seperti ini. Bang, untuk awal tebar apakah airnya harus diendapkan? Dan bagaimana ciri-ciri bibit ikan lele yang bagus? Dan ukuran berapa yang ideal untuk kita tebar? Nah, ini adalah pertanyaan awal ataupun pertanyaan dasar ya. Nah, untuk teman-teman sebelumnya ini saya sampaikan ya, sebelum teman-teman budidaya ikan lele dalam galon, kita harus mengetahui terlebih dahulu ya teman-teman, sebelum kita memulai ya. Itu lebih baik daripada kita memulai tapi belum tahu caranya. Nah, yang pertama kita siapkan media galon dan kita buatlah lubang ataupun potongan bagian atas seperti dalam video ini ya. Nah, ini adalah salah satu contoh yang kurang bagus, ataupun media galon yang potongannya itu terlalu pendek, jadi harus agak tinggian dikit teman-teman ya. Jadi kalau untuk media seperti ini itu biasanya rawan loncat ya. Nah, untuk awal tebar teman-teman, yang pertama adalah, Bang, airnya apakah harus diendapkan? Apakah boleh menggunakan air PDAM? Jawabannya boleh menggunakan air PDAM, dan juga airnya tidak harus diendapkan teman-teman. Air baru pun juga bisa ya. Dan yang terpenting adalah ketika teman-teman membeli bibit, belilah bibit ikan lele yang sehat dan juga tidak sakit ya. Lalu belilah bibit dengan minimal ukuran 46 ataupun 57 ya. Pokoknya yang 46 paling kecil itu 46 ataupun di atasnya kalau bisa ya. Nah, yang bagus adalah potongannya itu seperti ini teman-teman ya. Jadi ini aman untuk ikannya itu tidak loncat ya. Dan kita kasih jarak dari atas potongan itu ke bawah itu kurang lebih sekitar 10 cm. Kita kasih lubangan beberapa titik dengan bertujuan kalau kena air hujan ataupun kita menambahkan air itu air tidak luber ya. Nah, ini contoh dari ikan lele di usia 3 bulan kurang lebih ya teman-teman. Jadi ini siap untuk kita goreng ya. Dan ini real saya budidayakan di media galon ya, jadi tidak settingan teman-teman ya. Jadi untuk teman-teman yang mungkin menganggapnya settingan, coba tonton video saya sebelumnya ya, dari awal tebar perkembangannya di video short pun ada ya. Dari awal tebar itu kecil banget ya. Nah, dalam proses budidayanya yang terpenting adalah kita harus memperhatikan kualitas airnya teman-teman. Jadi terkadang dari teman-teman itu awal budidaya itu rajin ya untuk memberikan pakan, mengganti air dan lain sebagainya, itu rajin. Tapi selang 1 minggu kemudian biasanya akan ada rasa timbul malas ya. Nah, inilah yang mengakibatkan ikan lelenya nanti pertumbuhannya itu lama, mungkin ikannya sakit atau terjadi kematian pada ikan lele. Nah, ada juga yang bertanya, Bang, budidaya ikan lele di media galon apakah harus menggunakan aerator ataupun media gelembung seperti dalam video ini? Nah, ini adalah salah satu contoh pertama saya ya teman. Jadi ini saya anggap budidaya yang pertama itu gagal ya. Ini eksperimen dulu pertama saya ya. Saya menggunakan sistem bioflok ya, tapi malah membuat ikan lelenya itu mati ya. Karena yang pertama, kotoran itu dia selalu naik turun sehingga dia tidak bisa mengendap di bawah ya. Kalau mengendap di bawah kita bisa buang ataupun kita bisa bersihkan. Tapi kalau dia sudah tercampur dengan air ya, itu akan harus mengganti total ya. Dan awal dulu saya tebar itu 1 galon itu saya isi 50 ekor, itu kebanyakan ya. Lalu saya kurangi lagi 25 ekor, kebanyakan saya kurangi lagi, sampai saya ketemu rumusannya itu 15 ekor per galon ya.
teman-teman bisa dicatat ya, satu galonnya itu isi 15 ekor, tapi ada tapinya ya. 1 minggu sekali teman-teman harus mengurangi 2 ekor ya, sampai sisa yang ada di galon itu 5 atau 4 ekor ya. Nah, kenapa kok isinya kok semakin sedikit, Bang? Nah, alasannya karena semakin lama ataupun semakin usianya ikan lele bertambah, pasti pertumbuhannya akan semakin besar. Jadi kalau kita tidak kurangi populasinya, besar kemungkinan ikan tidak akan tumbuh besar dan terjadi kanibal yang sangat memungkinkan ikan tersebut itu terjadi kematian ya, karena kanibal ya. Jadi teman-teman harus mengurangi isian ya, ataupun jumlah ikannya ya. Nah, ini saya isi 6 ekor ya, dan ini ukurannya kurang lebih sekitar ukuran remaja ya. Ini saya isi 6 ekor. Nah, seminggu kemudian saya kurangi lagi 2 ekor ataupun 1 ekor, sehingga isinya 5 atau 4 ekor ya. Nah, supaya pertumbuhannya itu cepat, teman-teman harus memberikan pakan yang sesuai ya. Nah, terkadang juga teman-teman memberikan pakan itu dengan harga yang murah. Contoh ya, karena saya sering sekali menemui dari teman-teman ataupun dari petani yang baru belajar, itu mereka membeli pakan yang harganya murah ya. Nah, mungkin mereka tidak tahu ya dengan ukuran, kualitas pakan, berapa proteinnya ya. Jadi itu hal wajar, tapi kali ini saya akan memberikan edukasi kepada teman-teman ya. Nah, untuk alat tebar seperti dalam video ini, itu kita kasih pakan PF 1000 ya. Nah, berapa kilo untuk 100 ekornya? Kita kasih aja beli 1 kilo atau 2 kilo ya. Setelah 1 sampai 2 kilo itu habis, kita beli ukuran min 1, teman-teman dicatat ya, min 1. Dan setelah min 1 itu habis, itu min 1 kita beli 3 kilo ya. Lalu kita berikan min 2 sampai panen ya. Nah, dalam proses pemberian pakan ada hal penting yang harus teman-teman ketahui ya. Yang pertama adalah ketika memberikan pakan, berikan pakan yang terjadwal, terukur, dan juga teratur ya. Terjadwal, teman-teman harus memberikan pakan terjadwal adalah pagi, sore, malam hari. Itu jadwal pemberian pakan ikan lele yang efektif ataupun bagus ya. Terjadwal dan juga terukur ya. Terukurnya adalah kita harus memberikan pakan yang secukupnya, jangan terlalu banyak ya. Karena jika terlalu banyak ataupun pakan sisa mengapung di atas, biasanya bisa mengakibatkan penyakit pada ikan lele dan juga bisa terjadi kematian pada ikan lele. Dan yang ketiga, teman-teman ketika memberikan pakan itu wajib dibibis ya, ataupun direndam dengan air, itu akan jauh lebih bagus. Jangan diberikan secara kering ya. Nah, bagaimana kalau nanti sisa, Bang? Sudah direndam tapi sisa, cukup kita tutup supaya tidak dimasukin lalat ya. Kita tutup, lalu misal kita pagi ya, sorenya kita berikan lagi, nggak apa-apa ya. Nah, dalam proses budidaya ikan lele yang penting teman-teman jangan mencoba sistem yang seperti ini ya. Ini saya kasih tutup, juga saya kasih aerator. Awal saya mencoba dulu kan seperti ini. Ini kurang efektif dan juga pertumbuhannya kurang bagus ya. Yang bagus itu tanpa aerator, tanpa water pump ataupun mesin. Cukup teman-teman ganti air seminggu sekali untuk usia 1 bulan pertama, dan bulan kedua dan seterusnya itu 4 hari atau 5 hari sekali kita ganti, wajib ganti ya. Nah, ataupun teman-teman bisa menambahkan air, karena bagian garis itu kan saya kasih lubangan ya. Nah, untuk setiap isiannya itu kan rata-rata sama ya, itu karena saya kasih lubangan ya. Kalau teman-teman amati itu ada lubangan di media galonnya itu. Nah, teman-teman cukup tambahkan air setiap hari kalau teman-teman tidak ingin mengganti air ya. Nah, ada juga yang bertanya seperti ini, Bang, untuk masa panen ikan lele di media galon itu berapa bulan sih dari kita awal tebar? Kalau untuk mengenai tentang hasil panennya itu berapa bulan, itu tergantung dari ukuran, perawatan, dan juga bibit ya. Jadi banyak sekali faktor yang memperhitungkan panennya itu berapa bulan. Tapi rata-rata kalau bibit bagus, perawatan bagus ya, ini yang saya bahas adalah yang sesuai standar aja ya. Itu dari ukuran 46 itu sekitar 3 bulan ya. Nah, kok lama banget, Bang? Kalau di kolam terpal itu kan 2 bulan sampai 2 bulan setengah itu panen.
Nah, memang ada selisih waktu yang agak molor ataupun agak lambat karena medianya yang agak kecil teman-teman ya. Jadi ini hal wajar, dan untuk teman-teman, ini saya juga ingin menyampaikan ya, budidaya ikan lele di media galon seperti ini tidak bisa dijadikan untuk usaha ya, hanya untuk bisa jadikan, yang pertama adalah hiburan, yang kedua ketika panen itu cukup kita konsumsi sendiri ya. Kalau teman-teman ingin jual pun tidak masalah, tapi mungkin kalau Bang itu nanti ada untungnya enggak, jangan berharap untung ya. Jadi ini hanya sebagai hiburan, edukasi, ataupun media belajar teman-teman ya. Kalau teman-teman sudah bisa di media seperti ini, mungkin teman-teman bisa membuat kolam yang besar ataupun bikin kolam yang besar dan terjun langsung secara apa ya, secara real ya, tidak di media galon ya. Oke, sekian dari saya. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman, dan jika ada suatu kesalahan kata dalam video ini, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya teman-teman ya. Dan untuk teman-teman yang ingin bertanya mengenai tentang budidaya ikan lele, silakan tanyakan di kolom komentar. Nanti saya akan jelaskan atau saya jawab melalui video, atau saya buatkan video secara langsung ya. Oke, sekian dan terima kasih apabila ada satu kesalahan kata dalam video ini ya, teman-teman.